Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Leoni Abdullah. Saya mahasiswa semester 4 program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah Pendidikan IPA di sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Gamar Abdullah SSI MPD. Video ini berisi mengenai simulasi mengajar dengan judul materi mengidentifikasi macam-macam gaya. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, sekarang kita memasuki pembelajaran IPA mengenai mengidentifikasi macam-macam gaya. Sebelum kita mengidentifikasi macam-macam gaya, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu gaya. Adik-adik, ada yang tahu apa itu gaya? Baiklah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Di sekitar kita banyak hal yang dilakukan menggunakan gaya. Misalnya saat mendorong meja hingga bergeser itu disebut dengan gaya. Lebih tepatnya yaitu gaya gesek. Kemudian saat mengangkat tas sekolah itu juga disebut dengan gaya. Lebih tepatnya gaya otot. Selanjutnya, saat melipat kertas dan bentuknya berubah, itu juga dipengaruhi oleh gaya. Bukan hanya manusia saja loh, hewan seperti sapi yang membajak sawah juga menggunakan gaya untuk menarik alat bajak. Saat sapi menarik alat bajak, alat itu bisa bergerak dan membajak tanah. Kerbau yang menarik pedati dan kuda yang menarik delman juga menggunakan gaya untuk membuat pedati bergerak. Selanjutnya, kita memasuki macam-macam gaya. Yang pertama di sini ada gaya magnet. Adik-adik, ada yang tahu apa itu gaya magnet? Baiklah, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Hanya benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel ke magnet. Benda yang terbuat dari plastik atau kertas tidak akan tertarik dan menempel ke magnet. Mari kita amati gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar magnet dan besi, di mana pada gambar magnet dapat menarik besi. Adik-adik ada yang tahu manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama itu dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah. Yang kedua, magnet dipakai dalam dinamo sepeda. Dan yang ketiga, magnet dipakai dalam generator. Generator sendiri merupakan alat membantu untuk menghidupkan listrik. Selanjutnya, kita memasuki gaya gravitasi. Adik-adik, ada yang tahu mengenai gaya gravitasi? Nah, apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik, adalah kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Jika kita melemparkan bola ke atas, maka bola akan jatuh ke bawah. Demikian juga yang ada di pohon. Jika rontok akan jatuh ke bawah. Nah, manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu benda-benda tetap berada pada tempatnya dan benda yang dilempar selalu berakhir jatuh ke bawah. Nah, bagaimana jika kita hidup di bumi itu tidak mempunyai gaya gravitasi? Jadi, gaya gravitasi bumi menarik sebuah benda berada di permukaan bumi sehingga semua benda akan jatuh ke bawah. Jika di bumi tidak terdapat gaya gravitasi, maka kita manusia di bumi akan mengembang ke atas. Selanjutnya, kita memasuki gaya otot. Adik-adik, ada yang tahu apa itu gaya otot? Nah,
Gaya otot adalah dorongan ataupun tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita. Bisa kita melihat pada gambar di bawah. Gambar di bawah adalah seseorang sedang mendorong mobil dengan menggunakan ototnya. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu manfaat dari gaya otot? Manfaat dari gaya otot yaitu melatih tubuh. Contohnya berolahraga. Berolahraga adalah bentuk latihan tubuh untuk memperkuat dan juga menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang terakhir itu adalah gaya gesek. Adik-adik ada yang tahu apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek timbul karena gesekan dua benda. Misalnya saat berlari, sepatu kita akan bergesekan dengan jalan, sehingga kita akan berlari dengan aman. Ada yang tahu apa itu manfaat gaya gesek? Jadi, tanpa adanya gaya gesek, manusia tidak dapat berpindah tempat karena gerakan kakinya hanya akan menggelincir di lantai. Tanpa adanya gaya gesek, kita tidak akan pernah bisa berjalan. Baiklah, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai macam-macam gaya. Sekarang, adik-adik, mari kita kerjakan LKPD yang ada di bawah ini. Sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik, marilah kita membuat kelompok dengan beranggotakan satu kelompok itu 6 orang. Setelah kita membuat kelompok, selanjutnya adik-adik mengisi tabel berikut tentang pengertian gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya otot. Karena tadi sudah dijelaskan, maka silakan jawabannya diisi. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu perhatikan gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, adik-adik, pada gambar pertama, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping bergerak? Yang kedua, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan buah apel jatuh dari pohon? Baiklah, setelah adik-adik menjawab ketiga pertanyaan tadi, marilah kita masuk ke soal ketiga, yaitu membuat percobaan dari gaya magnet, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya otot. Siapkan bahan-bahan di bawah ini. Bahan-bahan yang adik-adik siapkan yaitu magnet, balon karet, pensil, meja, kayu. Nah, setelah adik-adik menyiapkannya, barulah kita melakukan percobaan. Setelah kita melakukan percobaan, kiranya kita menulis hasil kesimpulan dari sifat-sifat gaya tersebut. Sifat-sifat gaya yang kita tulis ini ada sifat dari gaya magnet, sifat dari gaya gravitasi, sifat dari gaya gesek, dan sifat dari gaya otot. Baiklah, jika adik-adik sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik ini, maka pembelajaran untuk mengidentifikasi macam-macam gaya ini telah selesai. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Baiklah, kesimpulan dari pembelajarannya adalah gaya adalah tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan, baik dalam bentuk gerak, arah, maupun konstruksi geometris. Baiklah, itulah kesimpulan dari Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Kiranya sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video pembelajaran IPA dengan materi macam-macam gaya dari saya. Sekian, saya mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.